Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Ketahuilah, segala sesuatu bergerak oleh gerakan Allah dan diam oleh diamnya. Jika persepsi ini sudah kokoh menancap pada diri seseorang, maka ia akan merasa lega dari beban berat syirik atau menyekutukan Allah dengan manusia, dan manusia pun merasa nyaman dengannya. Sebab ia tidak mencela mereka, juga tidak menuntut mereka dengan sesuatu semaunya, melainkan hanya menuntut sesuatu yang dituntut oleh syarak semata. Ia menuntut mereka atas dasar syarak, serta menyalahkan mereka atas dasar ilmu, seraya menghimpun antara hukum dan ilmu. Melihat perbuatan Allah Azza wa Jalla atas manusia adalah akidah atau keyakinan yang tidak terbatalkan oleh hukum. Sebab Allah sendirilah yang menentukan dan menuntut. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanya. Quran surat ke-21 ayat 23. Inilah keyakinan yang dipegang oleh setiap muslim yang mungkin atau yakin, mengesahkan ridho menerima Allah Azza wa Jalla dan menuruti segala qadar dan perbuatannya atas dirinya dan selainnya. Dia Maha Kaya, tidak membutuhkan dirimu dan juga kesabaranmu, akan tetapi Allah hanya ingin melihat apa yang akan kau lakukan dengan klaim-klaim pengakuanmu. Apakah kamu memang benar-benar tulus ataukah hanya berdusta? Seorang pencinta tidak memiliki apa-apa. Semua yang dimilikinya sudah ia serahkan pada kekasih yang dicintainya. Cinta dan kepemilikan selamanya tidak akan menyatu. Seorang yang mencintai Al-Haq Azza wa Jalla dan benar-benar tulus mencintainya harus menyerahkan diri, harta, dan kesehatannya padanya, serta meninggalkan ikhtiar bagi dirinya dan orang lain. Ia tidak akan menuduh Allah macam-macam perihal perbuatannya. Ia juga tidak memburu-buru Allah dan tidak pula pelit padanya. Baginya, semua yang dikeluarkan oleh Allah untuk dirinya adalah sesuatu yang indah. Semua arah sudah tertutup baginya dan hanya menyisakan satu arah saja, yaitu Allah. Hai orang yang mengaku mencintai Allah Azza wa Jalla, cintamu padanya tidak akan sempurna sebelum kau buntukan semua jalan, hingga hanya menyisakan satu jalan saja bagimu. Kekasihmu telah mengeluarkan makhluk dari dalam hatimu, dari arsy hingga kedalaman bumi. Karena itu, jangan kau cintai dunia juga akhirat. Anggaplah semua itu gersang bagimu dan rasakan kenyamanan bersama Allah. Bersabarlah sebagaimana kesabaran Majnun Laila saat ia termakan cinta. Ia keluar dari tengah-tengah makhluk dan asyik menyendiri
serta bergaul dengan binatang-binatang buas. Ia rela keluar dari gedung megah dan menerima gubuk reot. Ia keluar dari pujian manusia dan cacian mereka. Baginya, bicara dan diam sama saja, ridho dan benci juga sama. Suatu ketika, ia pernah ditanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Laila." Ditanya lagi, "Dari mana engkau berasal?" Ia jawab, "Laila." Lagi-lagi ia ditanya, "Kemana engkau mau berjalan?" Lagi-lagi ia jawab, "Laila." Ia telah buta dari selain Laila dan tuli dari selain mendengar ucapan Laila. Ia bergeming meninggalkan gadis itu hanya karena cercaan para pencerca. Bagus sekali apa yang dituturkan seorang penyair. Ketika nafsu mendorong pada cinta atau hawa, maka ia menjadikan manusia seperti besi yang dingin. Ketika hati ini mengenal Al-Haq Azza wa Jalla, mencintai dan dekat dengannya, maka ia akan merasa enggan dengan makhluk dan bergaul dengan mereka. Juga merasa muak dengan makanan, minuman, pakaian, dan pernikahannya. Ia tidak senang dengan gedung mewah dan lebih suka tinggal di gubuk reot. Tidak ada sesuatu pun yang mampu mengikatnya selain syarak yang mengikatnya dalam perintah, larangan dan perbuatan, membelenggunya hingga datang takdir. Ya Allah, jangan jauhkan kami dari tangan rahmat-Mu. Niscaya kami tenggelam di dalam samudra duniawi dan samudra wujud. Wahai penganugerah kemuliaan dan penetap presiden atau as-sabiqah, sadarkanlah kami. Wahai pemuda, barang siapa tidak melaksanakan apa yang aku turunkan ini, maka ia tidak akan mampu memahami ucapanku. Dan baru setelah mengamalkan, ia akan paham. Jika engkau tidak mau berbaik sangka padaku dan tidak menuruti apa yang aku tuturkan, juga tidak mau mengamalkannya, bagaimana kau mau paham? Kau ibarat orang lapar yang berdiri di sampingku, namun tidak mau memakan suguhanku, bagaimana kau mau kenyang? Diriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sakit semalam saja sambil ridho pada Allah Azza wa Jalla dan sabar menghadapi apa yang menimpanya, maka ia telah keluar dari dosa-dosanya sebagaimana saat ia dilahirkan oleh ibunya. Dengan mengandalkan dirimu sendiri, engkau tidak akan memperoleh apapun. Mu'adz, semoga Allah meridhoinya, pernah berkata kepada para sahabat, bangkitlah, mari kita beriman sesaat. Artinya, marilah kita bangkit mencicipi keimanan sesaat. Bangkit dan masuklah ke pintu iman sesaat. Ia mengucapkan demikian sebagai ungkapan kebersamaan dengan mereka. Di sini, ia menghimbau kepada penelaahan sesuatu yang masih samar dan menghimbau untuk melihat dengan mata keyakinan sebab
Tidak setiap orang Islam adalah orang mukmin, dan tidak setiap orang mukmin mungkin atau yakin. Karena itu, ketika para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, mengadukan hal ini pada Rasulullah sambil mengatakan, Mu'adz berkata kepada kami, bangkitlah kalian, mari kita beriman sesaat. Bukankah kami ini orang-orang mukmin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau menanggapi, biarkan Mu'adz dengan urusannya sendiri. Hai orang yang diperbudak hawa nafsu, tabiat, syaitan dan duniawinya, engkau tidak memiliki nilai apa-apa di hadapan Allah Azza wa Jalla dan di hadapan hamba-hambanya yang soleh. Siapa menyembah akhirat tidak akan kutoleh, apalagi orang yang menyembah dunia. Celakalah apa yang kau perbuat dengan ocehan lisan tanpa realisasi amal. Engkau berdusta, tetapi kau anggap dirimu benar. Engkau juga syirik, tetapi kau anggap dirimu bertauhid. Kau yakini kesohihan, sambil kecurangan terus melekat bersamamu, tetapi kau meyakininya sebagai kemurnian. Urusanku denganmu adalah mencegahmu dari kebohongan dan menghimbaumu pada ketulusan. Di tanganku ada 3 timbangan yang mengantarkanku pada ma'rifat, yaitu Alkitab, Sunnah, dan hatiku. Timbangan yang terakhir secara jelas mampu melihat hantu di dalamnya. Hati tidak akan mencapai kedudukan ini sampai ia merealisasikan pengamalan Alkitab dan Sunnah. Amal dengan landasan ilmu adalah mahkota ilmu. Amal dengan landasan ilmu adalah cahaya ilmu. Ia adalah murninya murni, esensinya esensi, dan isinya isi. Amal dengan landasan ilmu mampu menyehatkan hati dan menyucikannya. Jika hati sehat, maka fisik badan akan menjadi sehat pula. Jika hati bersih, maka bersih pula fisik anggota badan. Jika hati terlepas, maka terlepas pula surga. Jika embrio sehat, maka struktur tubuh juga akan sehat. Kesehatan hati berasal dari kesehatan nurani yang berada di tengah-tengah antara anak Adam dan Tuhannya Azza wa Jalla. Nurani adalah burung dan hati adalah sangkarnya. Hati adalah burung dan struktur fisik tubuh adalah sarangnya. Fisik badan adalah burung dan kuburlah sarangnya. Kubur adalah sarang hati yang mau tidak mau harus mereka masuki.